بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, fa insyaallah ta'ala di sore hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Khulasatul Ahkam fi Zakati was Siyam pada bab Shadaqatil Fitri, bab zakat fitrah atau zakat fitri. Di sini Syekh Muhammad Ibnu Hizam Al-Fadli Al-Ba'dani hafizahullah ta'ala, beliau menyebutkan pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan zakatul fitri. Lebih kurang di buku yang kita miliki ada sekitar 4,5 lembar, ya, ada 4 lembar setengah, cukup banyak. Adapun waktu kita tersisa sekitar 30 menit lebih sedikit. Kalau kita baca huruf per huruf, ini pun sekali duduk mungkin tidak bisa selesai, ya, paling tidak 2 atau 3 kali majelis dengan durasi kajian 1 jam. Maka insyaallah ta'ala di sore hari ini kita akan upayakan menyelesaikan bab yang disebutkan oleh beliau ini tadi dengan cara memberikan khulasah, ringkasan dari apa yang beliau sebutkan di sini. Qala Syekh Muhammad Ibnu Hizam, bab Shadaqatil Fitri, bab zakat fitrah. Di sini Syekh hafizahullah ta'ala beliau menyebutkan Shadaqatil Fitri. Lafzus sadaqah, lafaz sadaqah ini yang terlintas di benak kita ketika disebutkan sedekah, itu sedekah perkara yang sunnah. Namun lafaz sadaqah dalam syariat ini punya 2 makna. Makna pertama, sedekah yang sifatnya wajib, yang hukumnya wajib, yaitu sedekatun wajibah, seperti sedekatul fitri, itu hukumnya wajib, yang dikenal dengan istilah lain kita lebih mengenal dengan istilah zakat fitri. Yang kedua, sedekatun mustahabbah, infak biasa, sedekah biasa, ini hukumnya sunnah atau mustahabbah. Kita baca keterangan faedah-faedah yang disebutkan beliau hafizahullah ta'ala di buku ini. Kita baca, ya. Beliau menyebutkan hukmu shadaqatil fitri, hukum zakat fitrah. Adapun ditinjau dari sisi hukum, ya, beliau Syekh Muhammad Ibnu Hizam menyebutkan bahwasannya zakatul fitri hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Beliau menyebutkan ijma'. Qala al-Imam Ibnu Munzir, berkata al-Imam Ibnu Munzir, ajma'a kullu man nahfadhu anhu min ahli ilmi ala anna shadaqatal fitri fardun. Kata al-Imam Ibnu Munzir, seluruh para ulama yang kami hafal, yang kami mengambil ilmu darinya, bahwasannya zakat fitrah atau zakat fitri hukumnya fardun, wajib. Wa qala Ishaq, berkata Ishaq Ibnu Rahawai, huwa kal ijma' min ahli ilmi, yang demikian itu seperti ijma' di kalangan para ulama, mirip ijma' di kalangan para ulama. Demikianlah
yang sudah masyhur dan juga di kalangan kaum muslimin bahwasannya zakatul fitri hukumnya wajib. Adapun argumentasi yang menunjukkan kewajiban zakatul fitri adalah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Dari sahabat Abdullah bin Umar, riwayat Bukhari dan Muslim. Abdullah bin Umar mengatakan, faradha Rasulullah SAW zakatul fitri sa'an min tamrin aw sa'an min syair. Kata Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah, satu sok berupa tamr atau satu sok berupa syair, berupa gandum. Lihat di sini, Abdullah bin Umar mengatakan Rasul telah mewajibkan zakat fitrah. Faradha Rasulullah SAW zakat al-fitri. Rasul mewajibkan zakat fitrah. Disebutkan takarannya, satu sok berupa tamr, satu sok berupa gandum. Alal abdi wal hurri wal zakari wal unsa wal saghiri wal kabir minal muslimin. Wa amara biha an tuadda qabla khurujin nas ila salah. Beban tersebut diwajibkan kepada hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa, semuanya dari kalangan kaum muslimin. Dan Rasul memerintahkan agar zakat fitrah tersebut dikeluarkan sebelum pelaksanaan sholat Id. Ini hadis dari Abdullah bin Umar, riwayat Bukhari Muslim. Dikuatkan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Ibnu Majah dengan sanad yang hasan dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas mengatakan, faradha Rasulullah SAW zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafath. Kata Abdullah ibnu Abbas, Rasul telah mewajibkan zakat fitri sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari tindakan-tindakan lagwun, dari hal-hal yang tidak ada manfaatnya, warrafath, dari omongan-omongan kotor, wa tu'matan lil masakin, dan juga tujuannya sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Faman addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah, wa man addaha ba'da shalah fahiya sadaqatun minas sadaqat. Kata Abdullah bin Abbas, siapa yang membayarnya sebelum sholat Id, itu zakat diterima sebagai zakat. Dan barang siapa yang membayarnya setelah sholat Id, itu dianggap sedekah biasa. Jelas? Dalam dua hadis ini semuanya dengan lafaz faradha. Dalam ilmu usul fikih, apabila ada lafaz faradha, ya, lafaz faradha itu rujukannya bisa antum lihat dalam Al-Usul min Ilmi Al-Usul Syekh Ibnu Utsaimin atau Al-Waraqat karya Juwaini. Apabila ada lafaz faradha, aujaba, amara, itu semua alfadzul wujub, lafaz-lafaz yang menunjukkan wajib. Ya, diingat baik-baik, faradha, aujaba, amara, atau isim fi'il seperti alaikum, alaika, itu adalah alfadzul wujub. Alfadzul wujub, hukum asal perintah menunjukkan apa? Wajib. Kemudian kewajiban zakatul fitri dibebankan kepada siapa? Siapa yang punya beban untuk bayar zakatul fitri ini tadi? Atau istilah kita zakat fitrah. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Al-Mughni, zakatul fitri tajibu ala kulli muslimin ma'as saghir, ma'as sighar wal kibar wal dzukuriyah wal unusiyah fi qawli ahli ilmi amatan, wa tajibu ala al-yatim wa yukhriju anhu waliyuhu min malihi la na'lam ahadan khalafa fi hadha illa Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani qal laisa fi mali as-saghir minal muslimin sadaqah, wa qala al-Hasan wa Sya'bi sadaqatul fitri ala man sama minal ahrar wa ala ar-raqiqa. Kata Imam Ibnu Qudamah, zakat fitri atau zakat fitrah itu wajib bagi setiap muslim, walaupun kondisinya anak kecil, entah dia orang dewasa, laki-laki, perempuan, pada mayoritas pendapat para ulama. Wajib juga pada anak yatim,
dikeluarkan oleh wali yang ngurus si anak yatim tadi dari harta anak yatim tadi. Anak yatim tetap bayar zakat fitrah, tetap wajib bayar zakat fitri. Dari mana hartanya tadi? Diambil dari harta yang dia miliki. Memungkinkan saja anak yatim memiliki zakat atau memiliki mal. Kata Imam Ibnu Qudamah, la na'lam ahadan khalafa fi hadha. Kita tidak mengetahui ada seorang pun yang menyelisih dalam masalah ini. Illa Muhammad bin Hasan, kecuali Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ya. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani mengatakan, laisa fi mali shaghir minal muslimin shadaqah. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani mengatakan, harta anak kecil itu tidak ada zakatnya, ya. Namun pendapat yang rajih, harta anak yatim pun tetap ada zakat, ada kewajiban untuk dizakati. Jelas ya? Jadi tidak ada istilah-istilah anak yatim. Oh, kalau dia anak yatim dia tidak bayar zakat. Kalau dia punya harta wajib bayar zakat fitrah. Kenapa? Zakat fitrah itu berkaitan dengan dirinya, bukan berkaitan dengan hartanya dia tadi. Kalau zakatul mal itu berkaitan dengan harta. Kalau zakat fitri berkaitan dengan dirinya. Ketika dia mampu untuk bayar zakat fitri, wajib dia bayar zakat fitri. Kemudian masalah berikutnya yang kita bahas, hal fitratul mutazawwijah ala zawjiha am ala nafsiha. Nah ini, apakah zakat fitri seorang istri tanggungan dia sendiri atau tanggungan suaminya? Itu para ummahat yang ada di belakang, zakat fitrinya antunna, ya, ditanggung oleh suami yang bayarkan ataukah bayar sendiri? Zahaba aktsaru ahli ilmi ila annal fitrata ala zawjiha wa huwa qaulu Ahmad wa Malik wa Syafi'i wa Ishaq. Mayoritas para ulama mereka mengatakan zakat fitri seorang wanita yang sudah bersuami ditanggung oleh suaminya. Itu pendapatnya Imam Ahmad, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i, Ishaq bin Rahawai. Wastadallu bi hadits Ibnu Umar alladzi taqaddama fil bab. Mereka berdalil dengan hadis Abdullah bin Umar yang lafadznya farada Rasulullah SAW zakatal fitri sa'an min tamar atau sa'an min syair 'alal abdi wal hurri wal dzakiri wal unsa was saghiri wal kabir minal muslimin. Itu hadis tadi. Wa qalu, mereka memberikan alasan ala bi ma'na an. Pada lafaz farada Rasulullah SAW zakatal fitri alal abdi, ala itu bermaknanya an, ya, bermakna an. Bidalil, ya, dengan dalil anal abda wat tifl alladzi la yamlik wa yukhrij anhuma as-sayyid wal walid. Alasannya kenapa? Seorang budak hamba sahaya, anak kecil yang tidak memiliki harta, yang mengeluarkannya kan tuannya atau orang tuanya, gitu kan? Ini seperti imam, hamam, aulia, ananda. Siapa yang bayarkan zakat fitrah? Hah? Siapa yang bayarkan? Orang tuanya. Sedangkan itu perhatikan lafaz hadisnya. Di situ Rasulullah SAW membebankan siapa? Alal abdi wal hurri wal dzakari wal unsa was saghiri wal kabir minal muslimin. Menggunakan lafaz ala dan diatofkan. Difahami? Anak kecil siapa yang bayarkan? Orang tuanya. Budak siapa yang bayarkan? Tuannya. Maka suami dia yang membayarkan istrinya. Kenapa? Karena istri menjadi tanggungan suami. Sebagaimana anak tanggungan siapa? Orang tuanya. Wali annahu tajibu alaihi nafaqah fawajabat alaihi aidan al-fitrah. Ya. Dikarenakan suami menanggung nafkah istri,
maka wajib bagi suami menanggung zakat fitrinya. Wa hadha huwa sahih wa ikhtarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini pendapat yang sahih dan ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Faham? Wadihun jiddan ya ikhwan. Jelas ya? Ya. Kemudian ma dhabitul yasar alladhi tajibu bihi zakatul fitri. Apa patokan seseorang dianggap memiliki kelapangan yang dia diwajibkan bayar zakat fitri? Zakat fitri itu wajib bagi siapa? Bagi orang yang punya kelapangan, ya, punya kecukupan, wajib dia bayar zakat fitri. Patokan kelapangan dan kecukupan tadi apa sih? Difahami? Jelas Herman? Ya. Zakat fitri wajib apa enggak? Wajib kepada siapa? Bagi orang yang punya kecukupan. Apa patokannya tadi? Mohon didengar baik-baik. Jangan banyak tanya lagi. Ya. Ini kadang banyak orang ini kurang perhatian sama. Ini rekaman-rekaman Darul Hadis ini sudah lengkap semua. Antum mau cari apa saja sudah lengkap. Ini banyak ikhwan yang kurang ikut pengajian, tanyanya ngawur-ngawur. Ya. Ada yang tanya, ya Gus ya tanya via WA barusan tadi. Pertanyaan gini, Ustadz, istri ana lagi menyusui, ndak kuat puasa, bayar fidyah enggak? Antum jadi ustadz harus cerdas. Gimana? Antum tanya dulu, berapa umur anak? Jangan tanya jawab fidyahnya, jangan tanya jawab fidyah. Ini banyak ikhwan-ikhwan stres. Mohon maaf, anak omongi banyak stres. Kurang belajar fikih. Ya. Anak tanya berapa? Setahun Ustadz. Tidak ada. Kalau setahun sepakat para ulama kalau tidak puasa qadha, berarti dia sakit. Orang sakit apa fidyah? Fidyah enggak? Enggak ada. Kemarin ada tanya lagi, anaknya umur 8 bulan. Kalau anak umur 8 bulan kasih makan pisang gedal, ya enggak? Masa dikasih ASI terus? Itu umahat-umahat dan akhwat pemalas. Lakinya juga kurang pengajian. Itu rekaman Darul Hadis sudah lengkap. Maksud para ulama, ini anak sampaikan, tolong ya. Antum sampaikan kepada ikhwan-ikhwan, kepada umat. Maksud para ulama khilaf bahwasanya wanita hamil atau wanita menyusui, khususnya menyusui, khilafnya itu kalau makanan utamanya ASI. Difahami? Makanan utamanya ASI, air susu ibu. Di Indonesia berapa ASI itu diberikan? Murni ASI berapa Gus? Hah? Berapa Herman? Hah? Bukan, berapa bulan ASI diberikan murni ASI bayi itu? Hah? Hah? 5 bulan, 6 bulan? 6 bulan lah Gus. 6 bulan. 5 bulan jangan 6 bulan lah Gus. Intinya 6 bulan ya. Lebih dari itu pacak makan bubur kan? Ya enggak? Kepala setahun pacak makan pempek kan? Malah lagi ada yang tanya, sempat tanya hadapan sih setelah kajian tanya. Kan Ustaz disebutkan tuh nyusui itu kan 2 tahun. Ya Allah, nyusui 2 tahun. Kalau umur 2 tahun, itu anak yakin anak-anak ini dulu ada juga yang nyusunya sampai umur 3 tahun. Ya benar? Dulu ada juga coba kelas 1 SD, anak masih SD dulu. Ada orang di kampung itu kelas 1 SD masih nyusu dia. Ya enggak? Yang ini fikih di mana belajar ini? Ini otak kurang belajar. Serius anak. Ini bukan buat, tolong belajar. Jangan ini, makanya kalau anak sering ngoceh-ngoceh itu fikih ngawur. Tadi ada yang tanya, Ustaz, istri hamil, istri nyusui Ustaz. Berapa? Setahun. Wih, kalau setahun lah pacak makan pempek panggang bukan? Nah, ada itu ASI. Itu wanita-wanita pemalas untuk puasa. Ya, makanya penting belajar fikih. Ini mentang-mentang menyusui, dah enggak puasa.
Menyusui tidak puasa, menyusui tidak puasa. Tidak kayak itu. Puasa itu ketakwaan ya. Ini juga wanita hamil dan menyusui itu boleh untuk tidak puasa. Kalau tidak kuat puasa. Kalau kuat puasa, puasa weh. Nah sekarang pembahasan, siapa yang diwajibkan bayar zakat fitrah itu? Bagaimana patokan kelapangannya? Orang yang mampu maka wajib bayar zakat fitrah. Ketentuannya, qala Ibnul Munzir, ajma'u ala anna man la syai'a lahu fala fitrata alaihi. Ulama sepakat, orang yang tidak punya apa-apa tidak ada fitrah bagi dia. Orang yang tidak punya apa-apa nggak ada fitrah, nggak wajib bayar fitrah. Nggak punya apa-apa, beras dah kate. Kan ingat bahasanya, Ibnul Munzir mengatakan man la syai'a lahu, orang yang nggak kate apa-apa wajib nggak bayar zakat fitrah? Nggak wajib. Lihat bahasanya Ibnul Munzir, man la syai'a lahu, orang yang nggak punya apa-apa. Ustadz di rumah tidak ada beras Ustadz, duit juga tidak punya Ustadz, tapi saya punya cincin Ustadz, setengah suku, saya wajib tidak bayar zakat fitrah? Wajib tidak Herman? Hah? Belum tahu. Satu suku itu 6,4 juta sekarang man, setengah suku itu 3.200.000. Wajib tidak bayar zakat fitri? Coba jual loh, ini ibadah wajib, iya tak? Wajib. Kalau dia punya, kata para ulama, bahkan para ulama mengatakan ya, anak dengar dengan telinga anak sendiri. Sebagian masyayikh, kalau tidak salah dulu yang menyampaikannya nama Syekh Abu Ammar Ali Al-Hudzaifah yang di Yaman itu, dia bilang, itu anak dengar dengan telinga anak sendiri. Kalau ada seseorang thalibul ilmi, buntunya buntu bedengkang, dia punya kitab yang tidak dipakai sama dia, kitab tersebut wajib dijual, ya, wajib dijual untuk bayar zakat fitri. Faham antum? Antum punya kitab segini, nah, tapi ada kitab yang tidak dipakai, nganggur, tidak dibaca juga, tidak dipelajari, itu wajib ke dijual. Difahami? Zaman sekarang bayar zakat fitrah sering nih, kadang tahun ini tak ketik antum nak banyak tanya, besok anak nak pergi, jadi nak tanya via WA, ketik lagi pengajian, nunggu anak balik setelah lebaran, kalau puluh balik, ya. Ketentuannya kata Imam Ibnu Munzir, kalau tidak punya apa-apa. Nah, kemudian qultu, kata Syekh Muhammad Ibnu Hizam, waqtalafu fi dhabitil yasar alladhi tajibu bihi zakatul fitri ala qaulain. Namun para ulama selisih pendapat berkaitan dengan patok seseorang dikatakan lapang, mampu untuk bayar zakat fitrah. Ketentuannya, as-sahih annahu talzamuhu al-fitratu idza kana yamliku fadilan an qutihi wa quti man yalzamuhu nafaqatuhu lailatal id wa yaumihi wa huwa qaulu Atha wa Sya'bi wa Ibnu Sirin wa Abil Aliya wa Zuhri wa Malik wa Syafi'i wa Ibnu Mubarak wa Ahmad wa Abi Thawr. Patokannya, seseorang wajib bayar zakat fitri apabila dia memiliki kelebihan dari qut yaumihi wa lailatihi, apabila dia memiliki kelebihan dari jatah makan malam Id dan hari Lebaran. Jelas Herman? Antum Herman punya beras nak dimakan satu keluarga malam Id dan hari Lebaran, maka sisanya tadi wajib antum bayar zakat. Faham? Nyambung? Ada duit 500.000 Herman, antum duit cash, ada beras 10 kilo sama lauk untuk malam Id sama hari Id, itu kira-kira berapa? Anggaplah 200.000, sisa 300 kan? Berarti antum wajib bayar zakat fitri. Jelas? Jelas Abu Imam? Nah, jadi patokannya wajib bayar zakat fitri kalau memiliki kelebihan pada malam Id dan hari Id.
Jelas? Masalah berikutnya. Tapi kalau dia cukup untuk makan malam satu keluarga, wajib nggak bayar zakat fitri? Tidak wajib, ya, tidak wajib. Nabi SAW mengatakan, ibda biman ta'un, mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Siapa yang menjadi tanggungan antum, itu yang wajib antum kasih. Kemudian hal tajibu zakatul fitri alal janin. Nah, masalah berikutnya, apakah zakat fitrah itu wajib bagi seorang janin? Istri antum lagi hamil, Herman? Ada istrinya lagi hamil? Nanti nah, istri antum dugus? Tidak. Nah, kalau yang lagi hamil nih, permasalahannya wajib enggak janin itu yang dalam perut itu dia bayar zakat? Qala Ibnu Qudamah, berkata Imam Ibnu Qudamah, al-madhhabu annal fitra ghairu wajibatin 'alal janin. Mazhab Hanbali bahwasanya zakat fitri tidak wajib bagi janin tadi. Wa huwa qaulu aktsari ahli ilmi, itu pendapat mayoritas ulama. Qala Ibnul Munzir, berkata Ibnul Munzir, kullu man nahfadhu anhu min ulama'il amsar la yujibuna 'ala rajuli zakatal fitri 'alal janin fi batni ummihi. Kata Ibnul Munzir, seluruh ulama yang kami hafal, yang kami ketahui, mereka memberikan pernyataan tidak wajib bagi seseorang untuk mengeluarkan zakat fitrah atas nama janin yang ada dalam perut ibunya. Wa an Ahmad riwayatun ukhra anna tajibu alaihi. Namun ada riwayat dari Imam Ahmad, salah satu pendapat dari Imam Ahmad yang menyatakan wajib dibayari zakat janin tadi. Li'annahu adami, karena janin tadi dianggap manusia. Tasihul wasiyatu lahu wa bihi yarithu fayadkhulu fi umumil akhbar. Karena janin bisa sah menerima wasiat, juga bisa mewarisi, maka masuk pada keumuman. Difahami? Yang kuat yang mana? Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Hizam mengatakan was-sahih adamu wujubi zakatil janin. Pendapat yang sahih, tidak wajib bayar zakat janin. Difahami? Janin yang masih dalam perut, walaupun hamilan 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, tidak wajib dizakati. Difahami? Karena belum dianggap manusia lahirnya, ya. Tidak ada riwayat dari Nabi SAW Rasul mengeluarkan zakat janin, tidak ada, ya. Bagaimana dengan riwayat dari Utsman bin Affan? Anna Utsman kana yukhrij zakatal janin. Utsman mengeluarkan zakat janin. Ini riwayat juga simpang siur di kalangan para ulama. Sebagian para ulama ada yang mengkritisi riwayat tersebut, ada yang menyatakan dhaif, ya. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Kemudian masalah berikutnya, apa yang dikeluarkan dari zakat fitri itu tadi? Antum bayar zakat fitri itu pakai apa gitu loh? Difahami? Mal asnaf allati yukhraj minha zakatul fitri. Apa yang dikeluarkan untuk bayar zakat fitrah itu apa itu? Ya. Khulaso, di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Ringkasnya, ya. Pendapat yang rajih, kata Syekh Muhammad Ibnu Hizam, as-sahih annahu yukhraj min qutil balad. Pendapat yang rajih, zakat fitri itu dikeluarkan dari bentuk makanan pokok negeri tadi. Makanan pokok antum apa? Ananda, beras, nasi, ya. Maka makanan pokok kita Indonesia apa? Nasi, maka yang dikeluarkan beras. Itu pendapat yang rajih, ya. Berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, sa'an min ta'am. Ada hadis, ya,
Kata Abu Sa'id Al-Khudri, kunna nu'tiha fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'am. Kami mengeluarkan zakat fitri di zaman Nabi SAW berupa satu sok, berupa makanan, to'am, makanan pokok. Lihat lafadznya to'am, makanan pokok, qutul balad. Difahami? Makanan pokok di zaman Rasul apa? At-tamr, gandum, ya enggak? Zabib, akid, sejenis keju, susu yang dikeringkan itu. Difahami? Nah, jelas? Nah itu tadi. Nyambung untuk. Jadi makanan pokok kita itu yang dikeluarkan. Itu pendapat yang rajih. Terakhir, boleh apa tidak mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk duit? Bayar zakat fitrah pakai duit? Boleh benda? Nah, anda bacakan ya. Zahaba jumhurul ulama ila annahu la yujzi ikhrajul qima fi zakatil fitri wa huwa madhabu Ahmad wa Malik wa Syafi'i. Mayoritas para ulama, 3 madhab, Malik, Syafi'i, Ahmad, mengatakan zakat fitri tidak sah dengan duit, ya, kecuali Abu Hanifah. Kenapa? Dikarenakan di zaman Rasul yang dikeluarkan apa? Makanan. Di zaman Rasul ada duit, ada, tapi yang dikeluarkan adalah makanan. Jangan antum keluarkan dalam bentuk duit, keluarkan dalam bentuk makanan. Kemudian waktu pengeluaran zakatul fitri. Bayar zakat fitrah ada waktu wajib, ya. Seseorang dikatakan wajib kena bayar zakat fitrah, wajib bayar zakat fitrah apabila dia memiliki kemampuan dan bertemu dengan waktu berbuka terbenamnya matahari di puasa Ramadan terakhir. Jelas? Nah, misalkan ini puasa terakhir, ternyata si A hidup sampai terbenam puasa Ramadan terakhir, syarat wajib zakat fitrah, ingat baik-baik ya, ingat baik-baik. Syarat wajib zakat fitrah, orang tersebut berjumpa dengan 2 bulan. Pertama bulan Ramadan, kedua bulan Syawal. Walau lahdzatan, meskipun cuma sekejap. Ini anak bayi lahir sekarang ini, oek lahir dia. Maghrib belum ini? Belum. Azan maghrib, pas komat itu bayi meninggal, wajib tidak zakat fitri? Wajib. Ini bayi baru lahir sekarang, langsung meninggal, wajib tidak zakat fitri? Hah? Ini bayi baru lahir, langsung mati, belum azan maghrib, wajib tidak zakat fitri? Tidak wajib. Sudah azan, sudah buka, sudah makan, bayinya lahir, wajib tidak zakat fitri? Tidak wajib menurut pendapat sebagian para ulama. Difahami? Jelas? Itulah kaidahnya. Zakat fitri wajib apabila orang tersebut berjumpa dengan Ramadan dan berjumpa dengan Syawal. Jelas? Ini kaidah. Siapa yang hidup, siapa yang mampu dalam kondisi bertemu dengan terbenamnya matahari di akhir Ramadan, maka zakat fitri wajib bagi dia. Difahami? Nah, ada waktu rukhsah, keringanan, waktu boleh mengeluarkan zakat fitri sehari atau 2 hari sebelum lebaran, dibayarkan kepada orang yang ngumpul menerima zakat tadi. Wallahu taala alam shawab. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan dulu kajian sampai di sini ya, sambil persiapan untuk menjelang buka puasa. Insyaallah setelah maghrib, setelah sholat isya mungkin kita tarawih ya di sini.